Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan ada hubungannya dengan apa yang dia minta untuk saya lakukan. Kalau begitu aku akan bekerja sama dengannya dengan baik. Mungkin dia juga akan memberiku satu kesempatan besar. Tidak apa-apa sekarang, saya hanya menyinggung dia seperti ini. Sekarang, alih-alih mendapatkan keuntungan apapun, saya harus gigit jari untuk bekerja sama. Ini dianggap kerjasama yang baik dengannya. Setelah itu, dia mungkin tidak dengan mudah melewati saya. Adapun kesempatan besar, jangan pernah memikirkannya. Bima Mai akhirnya menyerah. Tama berkata, karena kamu telah setuju, maka pertama-tama beritahu aku detail pertemuanmu kemarin, seperti apa yang kalian berdua bicarakan. Dia tidak berani menunda, dan buru-buru menceritakan semua detail pertemuan dengan Carrie kemarin. Ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa tujuan Carrie di Jakarta adalah menemukan Tama dan kemudian membunuhnya. Kedua, Carrie meminta untuk menemukan titik terobosan dari Ayu. Dari sini, dapat dipastikan bahwa orang ini telah menerima berita dari Chen Sucipto, bahwa dia merasa memiliki hubungan yang dekat dengan Ayu. Ketiga, Carrie mengambil 2 misi dari Chen Sucipto. Misi pertama adalah membunuh Tama, dan misi kedua masih belum jelas. Setelah menceritakan hal ini, Tama berkata dengan dingin, karena Anda bersedia bekerja sama dengan saya, hubungi Carrie dan beritahu dia bahwa penyelidikan Anda telah mencapai kemajuan yang signifikan. Ajak dia keluar untuk rapat, saya ingin menjebaknya. Dan buru-buru bertanya, lalu jika dia menanyakan petunjuk yang relevan di telepon, apa yang harus saya katakan? Tama membuka mulut dan berkata, sederhana, katakan saja bahwa Anda ingin berbicara dengannya, secara langsung untuk memberinya petunjuk yang relevan ini. Dan bertanya lagi, apa saja kondisi spesifiknya? Tama berkata dengan acuh tak acuh, Anda mengatakan bahwa terlalu mudah baginya untuk menghasilkan uang, Anda telah menyerah, dan menghabiskan beberapa hari di Jakarta. Ini jauh lebih sulit daripada usahanya. Jadi Anda berharap mendapatkan bagian tertentu dari kompensasinya. Bayi Mai mengangguk, tetapi berkata dengan gugup, Tuan Renza, Anda mungkin tidak memahami Carrie. Orang ini sangat kejam. Terakhir kali dia meminta saya untuk bertemu di pemakaman Gunung Phoenix. Dia menjelaskan bahwa dia ingin memberi saya awal yang baik. Jika saya menegosiasikan persyaratan dengannya, saat ini ingin membagi uang di tangannya, maka dia pasti akan melakukan tindakan yang buruk. Petik 2, Tama berkata, jangan khawatir. Meskipun saya sedikit tidak tahu malu tentang perilaku Anda, saya tidak akan menggunakan hidup ini Anda sebagai umpan. Selama Anda bekerja sama dengan saya untuk mengeluarkan Carrie, saya secara alami akan membuat Anda tetap aman. Meskipun tidak yakin dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini, jadi dia hanya bisa setuju dan berkata, dia pasti curiga pada dasarnya, di mana Master Renza berencana untuk menemuinya terlalu jauh. Saya khawatir dia akan waspada. Tama melambaikan tangannya, Anda memintanya untuk datang ke Shangri-La secara langsung. Dia pasti tahu bahwa Anda tinggal di sini, jadi paling aman bagi Anda untuk memintanya bertemu di sini. Bai Mai tidak bisa membantu tetapi berkata, Master Renza, Shangri-La terletak di daerah pusat kota. Jika ada yang melawannya di sini, apakah gerakannya tidak terlalu besar? Itu terlalu besar untuk diakhiri, dan mungkin ada masalah tak terduga. Tama mendengus dan berkata, saya meminta Anda untuk mengundangnya bertemu di sini secara langsung, hanya untuk meminimalkan keraguannya, dan Anda juga harus memahami bahwa tidak mungkin orang seperti ini setuju untuk bertemu dengan Anda di sini. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, dia pasti juga memiliki masalah yang sama seperti yang baru saja Anda sebutkan. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia tidak akan berani membunuhmu secara langsung di Shangri-La. Jadi aku yakin dia akan mengajakmu kencan untuk bertemu, dan dia harus memilih lokasinya, sehingga dia tidak akan memiliki rasa takut dan curiga. Dia mengangguk, mengepalkan tangannya, dan berkata, Tuan, jika itu pertimbangan terbaikmu, aku akan memanggilnya. Tidak, Tama berkata dengan dingin, dia baru saja bertemu denganmu tadi malam, dan kamu bahkan tidak keluar dari pintu hotel hari ini. Katakan padanya secara langsung bahwa Anda memiliki petunjuk, dia pasti tidak akan mempercayainya. Bai Mai tidak bisa membantu tetapi berkata, Carrie mungkin tidak tahu segalanya tentang aku, kan? Tama berkata dengan tenang, kamu dan Carrie bukanlah orang yang sama. Anda menghasilkan uang dengan keahlian, dia menghasilkan uang dengan membunuh orang.
Sama seperti juru masak dan pembunuh, Anda tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi Anda sama sekali bukan orang yang sama. Itu sama sekali tidak dalam satu dimensi, dan Anda tidak bisa mengerti sama sekali betapa hati-hati kepribadian orang seperti dia, yang menghasilkan uang dari pembunuhan dan betapa hati-hati pikirannya. Mungkin dia telah mengamati Anda secara diam-diam, mungkin. Jadi, jika Anda menelepon, semuanya mungkin terungkap. Bai Mai buru-buru bertanya, jadi apa yang Anda lakukan? Tuan Tama membuka mulutnya dan berkata, Anda mengikuti rencana awal Anda, pergi ke rumah tua keluarga Hadid, dan telepon dia setelah Anda kembali. Dia mengangguk, lalu memandang Mike cucu Tuan Mai, yang tidak bergerak di sebelahnya, dan buru-buru berkata, Tuan, tolong biarkan cicit saya sembuh. Aku akan pergi ke rumah tua keluarga Hadid bersamanya. Tama berkata dengan acuh tak acuh, Mike cucu Tuan Mai tetap di sini. Orang-orang saya secara alami akan menjaganya. Jika Carrie bertanya tentang dia, Anda akan mengatakan bahwa Mike cucu Tuan Mai ketakutan di Gunung Phoenix tadi malam, dan merasa tidak nyaman hari ini, jadi dia tidak bergabung dengan Anda. Saya yakin Carrie tidak akan meragukannya. Carrie mengamati Mike cucu Tuan Mai secara diam-diam, namun, seperti yang berspekulasi Tama, dia tidak langsung memasuki Shangri-La, tetapi memilih untuk memantau dalam kegelapan di luar Shangri-La, karena Shangri-La memiliki banyak orang dan memiliki sistem pemantauan yang sangat lengkap. Jika tidak ada yang membantu, kemungkinan mencoba bersembunyi dari pemantauan hampir nol. Carrie merasa dengan keahliannya sendiri, setiap orang yang masuk dan keluar hotel bisa dijaga ketat di luar Shangri-La. Selama cucunya pergi, dia bisa mengikuti sepanjang jalan. Carrie tidak mempercayai. Di satu sisi, dia khawatir dia akan disabotase secara pasif dan tidak akan membantunya menemukan orang misterius itu. Jadi solusi terbaik adalah mengawasinya secara diam-diam. Setelah meninggalkan Mike cucu Tuan Mai di Shangri-La dan pergi sendiri ke rumah tua keluarga Hadid sesuai dengan instruksi Tama, Carrie sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Mike cucu Tuan Mai tidak ikut dengannya, tetapi jika dia ingin datang ke Mike cucu Tuan Mai saat masih muda, dia tidak bisa memiliki keterampilan yang nyata. Jadi dia tidak takut bermain dengannya. Jadi dia mengendarai sedan Volkswagen sewaan dan mengikuti sepanjang jalan. Bai Mai berpura-pura tinggal lama di rumah tua keluarga Hadid, lalu mengeluarkan kompas dan jimatnya sebentar, lalu berpura-pura mendapat sesuatu, menghentikan taksi, dan pergi ke kejadian semula. Terowongan gunung terlarang, lalu kembali ke kota sebentar untuk mencari, akhirnya kembali ke Shangri-La Hotel. Carrie mengikuti sepanjang jalan, mengikuti Bai Mai ke rumah tua keluarga Hadid, lalu pergi ke terowongan gunung terlarang, dan mengikuti di sekitar Jakarta. Dia menjadi semakin yakin bahwa orang tua ini pasti telah menemukan petunjuk. Jadi, setelah dia kembali ke hotel, dia menelepon Bai Mai, dan di telepon, berpura-pura khawatir, dia bertanya, Tuan Bai Mai, apakah ada kemajuan? Bai berencana menelepon Carrie, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan meneleponnya lebih dulu. Jadi dia mengikuti instruksi Tama dan berkata, Tuan, saya berlari memutar di luar dan baru saja kembali ke hotel. Anda menelepon saya begitu saya sampai di kamar. Carrie tersenyum dan bertanya, Oh, Tuan Bai Mai telah keluar. Saya pikir harus ada kemajuan dalam masalah ini. Saya tidak tahu apa hasilnya nanti. Bai Mai berkata, biar saya katakan yang sebenarnya, banyak hal yang telah membuat terobosan besar. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.